Minggu lalu kita sudah melihat hal ini, lalu minggu ini, dan juga bahwa prinsip-prinsip yang kita melihat minggu lalu ada 4, bahwa 1, kita harus menjadikan dia sumber dan penyedia segala yang kita butuhkan. Usaha kita hanya alat. Terus juga bahwa sumber kita harus bersandar pada kasih Tuhan, bukan pada pekerjaan tabungan kita, ya. Kemudian lakukanlah segala pekerjaan kita sebagai penyembahan kepada Tuhan, karena segala hal yang kita arahkan kepada berkat finansial ini harus kita mulai terus lihat dan juga lakukan dengan ini. Hubungannya adalah dengan memuliakan, menyembah Tuhan, ya. Kemudian juga Anda dan saya juga harus bertanggung jawab. Keuangan adalah salah satu cara atau tools yang Tuhan pakai untuk membuat kita bertanggung jawab, saudari, ya. Kemudian keuangan juga merupakan yang Tuhan pakai untuk kita menyatakan iman. Ketika kita menabung sebesar apapun juga, sekecil apapun juga, maka kita sedang beriman bahwa Tuhan memberikan kita berlimpah, sehingga ada tetap kelebihan yang bisa kita tabung. Jadi jangan ngelihat besarnya, tapi Anda dan saya harus ngelihat esensinya, apa yang Tuhan sedang ubahkan kita ataupun juga bentuk kita, saudari, ya. Jadi mari yuk, jangan bilang, aduh kok kurang, nggak cukup. Nah, itu kita sedang menyatakan Tuhan tidak memberi kelimpahan. Tapi ketika kita mulai menabung sekecil apapun juga, maka kita sedang menyatakan Tuhan memberi saya kelimpahan sampai ada sesuatu yang bisa saya tabung. Mungkin kita tabung hanya 500, 1000, it doesn't matter, nggak masalah, ya. Tetapi langkah iman yang kecil inilah yang akan membuat kita berdiri kepada kebenaran firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu terjadi, ya. Nah, sekarang kita masuk kepada pola pikir yang ke-5, saudari. Dalam Amsal 21 ayat 5, dikatakan, rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Nah, seringkali kita ini, ketika masalah keuangan, kita nggak punya rancangan ataupun anggaran. Kita perlu anggaran, saudari, terutama menyangkut pengeluaran. Ya, jadi rancangan ataupun anggaran pengeluaran itu butuh sekali. Ini sepertinya hal manajerial, tetapi ini alkitabiah. Tuhan mau kita punya rancangan. Kenapa? Kalau kita nggak punya rancangan, kita akan tergesa-gesa. Artinya apa sih? Kadang-kadang, saudari, kita tergesa-gesa mengambil keputusan membeli. Jadi yang disebut impulse buying, belanja impulsif, nggak ada di list, tetapi dia ngelihat tiba-tiba, oh ini menarik, langsung dibeli aja. Ya, jadi hanya sekedar impuls. Bahasa Indonesia saya nggak tahu, tetapi ya bahasa Indonesia menurut saya juga impuls. Jadi dorongan, hanya belanja itu dorongan, hanya ya ngelihat bagus nih, dorongan. Oh ini kelihatannya menarik gitu ya, tapi belum tentu kita butuhkan. Itulah impulse buying, yang membeli secara tergesa-gesa gitu, impulsif aja, ya. Jadi oleh sebab itulah kita harus mulai membiasakan. Kita pikir ini saya udah tahu lah. Belum tentu, saudara-saudari, kita belum tentu tahu, karena ketika kita mau menganggarkan, kita artinya mau menjadi pengelola yang baik. Ingat bahwa segala sesuatu datang dari Tuhan. Jadi yang ada pada kita itu milik Tuhan. Kita hanya pengelola. Pengelola yang baik harus memiliki catatan anggaran, ya. Nah, kemudian dikatakan lagi dalam Filipi 4 ayat 11 dikatakan, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Saudara-saudari, ketika kita membuat anggaran pengeluaran dan pemasukan, kita sedang sesungguhnya belajar puas. Belajar puas, ya, karena kepuasan datang bukan karena uang, tetapi hubungan dengan Kristus. Nah, ketika kita menganggarkan, kita itu mencukupkan dengan apa yang ada. Karena kalau penganggaran lebih besar pengeluaran daripada pemasukan, berarti kita berhutang, ya. Tapi Tuhan nggak mau, cukupkan itu. Nah, ini dia. Walaupun kita cukup-cukupin, tetapi mungkin sebagian orang kebiasaannya adalah, waduh, ini nggak cukup, lalu merasa down, lalu merasa nggak bahagia. Nah, ini harus diubah.
inilah tujuan Tuhan juga, menyiapkan kita sehingga sukacita kita, kepuasan kita bukan datang karena uangnya yang kelihatan lebih banyak, tetapi datang dari hubungan dengan Kristus, saudari, ya. Dan kemudian juga Anda ingat, akar segala kejahatan ialah cinta uang. Jadi ketika kita tidak belajar mencukupkan dengan apa yang ada, sampai kita sadari sesungguhnya kita sedang membuat diri kita cinta uang. Kok bagaimana bisa kayak begitu? Ya, karena ketika kita nggak belajar mencukupkan, lalu kita selalu menginginkan lebih. Kalau menginginkan lebih, selalu kita butuh uang lebih, kan? Nah, tanpa kita sadari, itu yang kita mau. Jadi kita menginginkan lebih, tetapi keinginan itu butuh uang. Lalu kita terikat sama uang. Inilah yang sebutnya kita cinta, melekat sama uang. Segala sesuatu kita baru puas kalau ada uang, kalau ada keinginan yang kita mau semua dipenuhi. Tetapi ketika Anda membuat anggaran, itu nggak semua keinginan kita harus dipenuhi, tetapi kita belajar mencukupi. Ya, ini penting sekali karena ini praktikal. Ya, lalu di dalam Amsal 27 ayat 23, kenallah baik-baik keadaan kambing dombamu, perhatikanlah kawanan hewanmu. Ini bukan tentang kambing domba binatang saja, tetapi artinya kenalilah baik-baik apa yang ada pada kamu. Ya, pemasukan kamu. Nah, artinya ketika kami kenal, kamu mulai bisa ngelacak tuh. Kambing saya berapa, domba saya apa, keuangan saya berapa, uang yang saya miliki berapa, ya, uang yang harus saya keluarkan berapa. Kalau ada cicilan, berapa banyak cicilannya. Jadi harus acak, tinjau ulang. Dan untuk itu kita kadang perlu pakai aplikasi. Nggak apa-apa, ya. Banyak sekali sekarang alat bantu yang Anda bisa pakai. Sehingga ketika Anda mau pengeluaran sesuatu, Anda tinggal langsung di smartphone Anda tinggal tulis, makan, belanja ini. Langsung keluar, Anda udah tahu sampai minggu ini ataupun sampai detik yang Anda masukin itu sudah berapa banyak pengeluarannya. Apakah itu melebihi daripada target kita? Kalau enggak, kita akan terus nggak sadar hanya menginginkan apa yang kita mau doang. Ya, nggak pernah puas. Lalu dalam firman Tuhan dalam Matius 6:24, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Artinya apa? Saudara-saudari, ketika dikatakan kamu nggak bisa mengabdi Allah pada Mamon, itu bicara prioritas. Anda bilang Anda cinta Tuhan, tetapi Anda nggak memprioritaskan Tuhan, itu nggak bisa. Ya, jadi ketika Matius 6:24, konektivitasnya dengan anggaran pengeluaran adalah kita harus belajar mengatur prioritas. Ketika Anda membuat anggaran pengeluaran, Anda dudukkan biasanya, sehingga kita bisa lebih tenang. Lalu kita bisa ngelihat, ini nggak cukup nih uangnya, tapi kebutuhannya ada 5 macam. Nah, sekarang Anda bisa duduk memilih prioritas, bukan harus memenuhi semua, prioritas. Dan prioritasnya adalah mana yang sesuai dengan keinginan ilahi, mana yang memang Tuhan mau. Itulah kita mengabdi kepada Allah, ya. Jadi menganggarkan pengeluaran bukan berarti uang kita berlimpah. Ya, apa yang saya anggarkan gitu, uangnya aja nggak ada. Bukan kayak begitu, saudara. Tuhan mau siapkan bencananya. Menganggarkan pengeluaran bukan berarti uang kita berlimpah, tetapi kita mau atur supaya kita bisa atur prioritas-prioritasnya. Nah, kalau Anda ikutin, maka kita akan melihat, oh, ternyata selalu ada lebih kok, saya selalu dicukupin. Mungkin tidak seperti yang dunia katakan. Kita punya ratusan juta, miliar, bukan, tetapi kita punya sesuatu kebutuhan semua terpenuhi ternyata pada akhirnya. Inilah tujuan kita menganggarkan pengeluaran yang diperlihatkan oleh Alkitab. Anda perlu tahu mana yang prioritasnya yang harus boleh dibeli sesuai dengan keinginan ilahi, karakter ilahi. Anda harus bisa melacak, Anda harus belajar puas, bukan datang dari memiliki, belanja, spend, tetapi dari hubungan. Ketika Anda menganggarkan ini, Anda bisa tahu, oh iya, oke, ini saya hanya pas-pasan bisa hanya belanja yang kayak begini, it's okay, tapi Anda bisa belajar bahwa kepuasan saya bukan datang dari dunia. Kemudian juga impulse buying tadi. Lalu kemudian yang ke-6, saudara-saudari, Roma 13 ayat 8, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Awalnya saya juga bingung, Tuhan kenapa ayat ini jangan berhutang apa-apa dihubungkan dengan saling mengasihi?
gitu ya. Tetapi kita ngelihat dulu satu persatu. Saudara-saudari, Alkitab mengajari hindari hutang. Atau kalau Anda ada utang, bereskan hutang. Hutang apa yang dimaksud? Hutang untuk kebutuhan pribadi. Kalau Anda pengusaha, Anda ada usaha, memang nggak masalah kita berhutang. Tetapi yang di sini maksudkan adalah hutang untuk keinginan atau kebutuhan pribadi. Kalau hutang untuk usaha, ada hitung-hitungannya. Kenapa? Anda pakai uang itu untuk menghasilkan. Ya, tetapi kalau untuk kebutuhan pribadi, bukan untuk menghasilkan, hanya untuk kepuasan diri aja. Ya, nah, itulah yang disuruh hindari. Jadi Anda harus hindari kalau ada utang, beresin hutang itu. Kenapa juga ini? Janganlah kamu berhutang supaya apa? Tapi hendaklah kamu saling mengasihi. Apa sih korelasinya? Buat saya korelasinya begini. Ketika Anda utang ataupun memberi hutang, saudari, itu bisa menjadi beban dan mengganggu hubungan. Coba Anda punya nggak pengalaman? Bukan Anda lah, mungkin orang lain. Aturan teman baik-baik, teman gereja, teman komsel, semua gara-gara hutang, akhirnya ya jadi ribut. Itu mengganggu hubungan, gitu. Dan tanggung jawab kita terhadap sesama untuk saling mengasihi. Kita bukannya mengasihi, akhirnya kita ribut, saudari. Jadi hindari hutang. Ya. Kemudian juga dikatakan, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesama manusia, itu yang sudah memenuhi hukum Taurat. Saudara, hubungan dengan utang apa sih? Gini, ketika kita memberikan orang, jadi bukan hanya kita yang berhutang, ketika kita mengizinkan orang ataupun menganjurkan orang berhutang, kita sesungguhnya sedang membuat orang itu konsumtif. Begini, saya ulangin lagi. Saudara, ketika Anda mengasihi, kamu nggak level sama saya, ya kamu kurang, gitu ya. Ataupun ketika Anda tidak menerima orang apa adanya dan mengharapkan orang itu level dengan Anda. Anda kalau makannya di kelas mall, orang itu harus di kelas mall. Kalau enggak, Anda nggak mau bergaul. Ya, Anda kalau dia di warteg doang, Anda nggak mau bergaul. Nah, sesungguhnya Anda sedang menaruh beban supaya orang itu harus ikut Anda, sehingga konsumtif orang itu. Dan banyak orang karena tekanan dari sekelilingnya, yang dimana dia tidak diterima apa adanya, saya bilang itu tidak dikasih apa adanya, akhirnya orang-orang jadi gengsi, berhutang demi gengsi supaya diterima. Ya, Anda sering tahu kan, ayo kita ikut jalan-jalan ke luar negeri, ayo buat kita mungkin oke ke luar negeri, tapi buat orang yang kita ajak itu bermasalah kalau ke luar negeri. Kita paksa. Ataupun kita nggak paksa ya, kita ajak, kita bilang itu luar biasa, itu enak nih, ini kita bisa enjoy, bukan ke luar negeri lah, ke Bali lah apa. Tapi tanpa kita sadari, Anda sedang tidak mempraktekkan kasih, karena Anda membuat orang itu jadi konsumtif. Orang itu bisa aja ikut, karena memang ada godaan, lalu juga mempertahankan status sosial, perhubungan, pertemanan, akhirnya jadi bikin orang itu berhutang. Nah, inilah konteksnya, saudari. Artinya Anda bisa jangan berhutang, tetapi Anda jangan buat orang juga berhutang. Ya, ini yang dimasukin, hendaklah kamu saling mengasihi. Karena kadang kita nggak mengasihi secara tulus, tapi kita nggak sadar, kita justru jadi batu sandungan membuat orang lain berhutang, saudari. Anda kasih unjuk, nih kalau makan, kalau pakai HP ini luar biasa. Seolah-olah HP itulah yang menentukan gengsi. Anda sedang mengatakan, kalau kamu pakai HP ini, ya, kamu sama kelas sama kita. Akhirnya orang tersebut karena tekanan hal segitu, dia beli dengan hutang. Kita yang sebenarnya yang bikin mereka berhutang. Karena apa? Karena kita nggak menempatkan kasih. Jadi saudari, yang mau ditekankan di sini juga adalah begini. Selain Anda jangan berhutang, jangan membuat orang lain berhutang. Caranya bagaimana? Kita harus mulai memperhatikan juga orang-orang di mana kita terhubung. Yang firman Tuhan katakan, yang kuat menanggung yang lemah. Jadi kalau kita misalkan lebih kuat, biasa kita makan di mall, kalau ada dia, ya kita ikutlah makan di warteg gitu ya. Itu aja nasihat saya, masukan saya ya. Kemudian juga di dalam firman ini, ketika orang berhutang, memberi hutang, maka yang bisa terjadi adalah nggak enak hati. Ya, sehingga yang terjadi bukan yang mengasihi, tetapi takut balas jasa. Kenapa? Karena diberi pinjaman. Gitu. Atau
ada orang juga kalau biasa dirinya berhutang, lalu dia baik-baikin orang, bukannya karena kasih, tetapi supaya bisa diberi pinjaman. Nah, ini juga nggak benar, ya. Jadi yang benar adalah usahakan hindari hutang. Kalau ada, bereskan. Bereskan gimana? Kita alokasikan dana untuk bayar hutang. Itu yang jadi prioritasnya. Kemudian, yang ketujuh, yang terakhir ya, 2 Korintus 9 ayat 12, sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Jadi prinsip yang terakhir yang saya lihat ya, bahwa untuk kita menerima kelimpahan Tuhan adalah kita punya hati memberi, punya karakter memberi, saudari. Dan memberi ini dikatakan dalam 2 Korintus 9 adalah ekspresi kasih dan syukur. Dikatakan pelayanan kasih, saudari. Pemberian apa ini? Uang, pemberian materi. Dan ini juga ucapan syukur. Memberi adalah ekspresi kasih kita kepada Allah, kepada sesama. Memberi adalah ekspresi syukur. Saya nggak bicara tentang besarnya. Ya, ada orang yang hanya bisa memberi 1 peser doang. Gak ada masalah, karena asal itu ekspresi kasih, bukan supaya Tuhan memberkati saya. Tuhan bukannya akan memberkati, tapi Tuhan sudah memberkati Anda dan saya. Yang perlu kita lakukan adalah bejananya ini dan mengerti prinsipnya. Lalu kemudian dalam 2 Korintus 8 ayat 14, saudara-saudari, dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka, ini jemaat Makedonia kalau nggak salah, beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Jadi ketika orang Makedonia, walaupun mereka kekurangan secara dunia, materi yang dunia perlihatkan, mereka bergumul masing, tetapi mereka minta supaya mereka bisa ambil bagian dalam memberi kepada orang-orang kudus, saudara. Ini luar biasa. Kenapa? Mereka bilang supaya mereka juga beroleh kasih karunia. Jadi dengan kata lain, secara singkat saya begini, memberi adalah menerima kasih karunia Tuhan. Jadi ketika kita memberi, sesungguhnya kita sedang mendapatkan kasih karunia. Makanya Alkitab bilang, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kenapa? Karena kita itu menerima kasih karunia Tuhan. Ya. Lalu kemudian 2 Korintus 9 ayat 10 katakan begini, ia yang menyediakan benih bagi penabur, roti untuk dimakan, ia juga untuk menyediakan benih bagi kamu untuk melipat gandakan dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Nah, ini sering disalahartikan. Jadi artinya apa? Memberi adalah benih, saudari. Memberi adalah benih, tapi orang pikir, oh kalau benih kamu kasih 1.000 nanti dapat lagi 100.000. Bukan itu, saudari. Ini yang sering salah artikan. Lihat ya, melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Bukan uangnya, bukan materinya. Buah-buah kebenaranmu. Kenapa? Karena Tuhan tuh udah berkati Anda secara materi, sudah disediakan semua. Bukan karena kita memberinya itu. Tetapi ada yang bagian yang Anda aktifkan ketika Anda memberi. Jadi memberi itu adalah benih. Mengaktifkan banyak. Anda mengaktifkan, tadi dikatakan buah-buah kebenaran. Buah-buah kebenaran itu banyak, saudari, ya. Sukacita, terus juga karakter kita yang peduli, murah hati, itu semakin tumbuh. Anda tahu nggak ketika buah-buah kebenaran itu sukacita, terus murah hati semakin bertumbuh, kita semakin berbahagia. Jadi ini dia. Benih untuk mengaktifkan dan membesar dampaknya, bukan untuk memancing Tuhan. Jadi sukacita Anda bisa semakin berlimpah, ya. Kemurahan hati semakin berlimpah, semakin berlipat ganda, ya. Dalam 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan sedih tampak karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saudara nggak akan bisa memberi dengan sukacita kalau Anda cinta uang. Memberi adalah untuk mematikan cinta uang kita. Kadang kita bilang, enggak, saya nggak cinta uang, tapi kita nggak pernah memberi, ataupun kita nggak berani memberi. Kalau kita memberi merasanya, aduh menderita, kita sedang tanpa disadari dikuasai.
prinsip cinta uang yang lebih penting, ya. Nah, itu dia. Dan kalau Anda ngelihat di sini, ya, ini semua ini ekspresi syukur, kasih dan syukur sebenarnya ini adalah pernyataan kita bahwa Tuhan adalah sumber. Menerima kasih karunia ini mengatakan bahwa, oh, saya hanya penatalayan. Kalau saya mau bisa memberi, itu kasih karunia. Saya arti dipercayakan lebih lagi. Gitu. Karena di dunia ini segala materi yang kita punya sebenarnya penatalayan. Kita sebenarnya jago ngomong tetapi kadang susah di hati untuk menjadi penatalayan. Tapi kita telah bisa, kita mampu karena kita diberikan hati, tetapi asal kita menyadari, ya. Kemudian memperbesar dampaknya, arti karakter ilahi semakin nyata di hidup kita dengan memberi itu. Agar tidak saya cinta uang, sehingga kita bisa cinta Tuhan. Oke? Jadi ini dia 7 prinsip, mungkin membosankan, tetapi saya kasih tahu Anda, ini yang kadang enggak dijalankan karena kita tidak singgung. Ingat, Tuhan Yesus dalam pelayanannya lebih banyak memberitakan ataupun berkhotbah tentang materi, ya, daripada surga dan neraka. Jadi artinya apa? Materi itu penting karena Tuhan pakai untuk membentuk kita dan juga untuk kita bisa menerima kelimpahan dari Dia. Anda renungkan hal ini ya satu persatu, mungkin ini ada 7, nggak gampang diingat, tetapi ini ketika Anda renungkan, ini adalah bagian yang bisa kita lakukan, praktekkan dalam kehidupan sehari-hari karena setiap hari kita berhubungan dengan materi ini. Amin ya. Kiranya Tuhan berkati kita semua.